sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat pintar, berjumpa lagi dengan saya yaitu Oktaviani. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan sahabat pintar cari tempat ternyaman untuk menyimak video kali ini. Jika perlu camilan bisa disiapkan. Dan jangan lupa buku catatannya juga ya. Sahabat pintar, kalian harus tetap semangat dan jangan putus asa, walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi kelas 10, yaitu tentang debat. Pasti sahabat pintar tidak asing lagi dengan istilah debat. Apakah sahabat pintar biasa melakukan debat dalam kehidupan sehari-hari? Jika iya, dengan siapa biasanya kalian melaksanakan debat? Apakah dengan guru, teman, orang tua, kakak, adik, atau bahkan tetangga? Apa sih debat itu? Debat bisa diartikan sebagai proses bertukar pendapat, atau orang juga menyebut debat sebagai kegiatan adu mulut antar orang untuk berpendapat. Lalu, debat seperti apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Saya punya dua ilustrasi. Nanti sahabat pintar pilih ya, debat seperti apa yang akan kita pelajari kali ini. Ilustrasi yang pertama, debat itu kegiatan ngotot untuk memenangkan pendapatnya sehingga orang lain meyakini pendapat kita. Atau ilustrasi yang kedua, debat itu kegiatan bertukar pendapat di mana bersifat formal dan terdapat aturan yang mengaturnya. Menurut sahabat pintar, debat seperti apa yang kita pelajari? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya, disertai dengan alasan kalian memilih itu kenapa. Dari kedua ilustrasi tersebut, kita akan belajar pada ilustrasi yang kedua, yaitu sebuah debat yang bersifat formal dan terdapat ketentuan yang mengaturnya. Contohnya yaitu debat capres-cawapres, debat calon gubernur, debat calon ketua OSIS, atau saat ada sahabat pintar yang mengikuti lomba debat di sekolah. Nah, debat seperti itu yang akan kita pelajari. Kita mulai dari pengertian debat. Menurut KBBI, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa debat adalah suatu proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu di mana setiap pihak memberikan alasan berupa bukti dan data untuk mempertahankan pendapatnya. Perlu digarisbawahi bahwa untuk mempertahankan pendapatnya itu tidak dengan emosi, tapi dengan bukti dan data yang nyata atau yang faktual. Selanjutnya yaitu tujuan debat. Tujuan dari debat yaitu untuk meyakinkan dan memperdengarkan pendapat yang berbeda, dan di akhir debat diharapkan antar pihak-pihak yang melakukan debat bisa saling menghargai pendapat tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur debat. Yang pertama yaitu mosi. Jangan ditambah huruf E di depannya, nanti jadi emosi. Padahal debat itu tidak menggunakan emosi. Mosi adalah pokok permasalahan yang diperdebatkan. Mosi ini menjadi gagasan utama dan landasan untuk melakukan suatu debat. Contoh, pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Indonesia. Dari mosi tersebut pasti akan ada orang yang setuju jika lansia divaksinasi, atau ada juga orang yang tidak setuju. Nah, dari mosi tersebut akan mendukung munculnya unsur debat yang kedua, yaitu adanya tim. Tim dalam debat ini terdiri dari 3 atau tim pro, yaitu tim yang mendukung mosi. Misalnya, menurut para ahli, lansia memiliki imunitas tubuh yang rendah sehingga mereka perlu divaksinasi agar terhindar dari virus COVID-19. Yang kedua yaitu tim oposisi atau tim kontra, yaitu tim yang tidak mendukung mosi. Misalnya,
Lansia 5 tahun atau 10 tahun ke depan tidak memiliki peran bagi Indonesia, sehingga mereka seharusnya tidak divaksinasi. Yang ketiga yaitu tim netral atau tim yang berada di tengah-tengah. Mereka tidak mendukung Mosi dan tidak menolak Mosi, namun menyampaikan jalan tengah. Misalnya, lansia juga merupakan warga negara Indonesia, sehingga mereka juga berhak mendapatkan vaksinasi setelah para pemuda atau tenaga medis divaksinasi. Unsur yang selanjutnya yaitu moderator. Moderator adalah orang yang memandu jalannya debat. Sahabat pintar masih ingat siapa moderator yang memimpin jalannya Capres-Cawapres pada tahun 2019? Iya, benar. Dia adalah Ira Kus. Unsur debat yang keempat yaitu notulis atau sekretaris, adalah orang yang menulis hasil dari debat. Nah, jangan kebalik ya, notulis itu orang yang menulis, sedangkan hasil tulisannya disebut apa? Ya, disebut notula. Unsur yang selanjutnya adalah penonton dan juri, yaitu orang yang mengikuti jalannya debat. Juri ini biasanya terdapat pada saat lomba-lomba debat saja. Saat debat Capres-Cawapres itu tidak ada juri, adanya adalah penonton. Oke, selanjutnya kita pada pembahasan tentang ragam bahasa debat. Saya punya 2 kalimat. Nanti silahkan kalian pilih kalimat mana yang tepat digunakan untuk debat. Kalimat yang pertama, banyak banget siswa jatuh bergelimpangan, tidak paham materi karena sekolah tidak segera dibuka. Dan kalimat yang kedua, banyak sekali siswa frustasi karena sekolah tidak segera dibuka. Dari kedua kalimat ini, mana yang menurut sahabat pintar baik digunakan untuk debat? Ya, benar, kalimat yang kedua. Karena kalimat yang kedua ini merupakan kalimat yang menggunakan bahasa baku. Terus menggunakan kata yang denotatif. Nah, kata frustasi, menggunakan kata frustasi, tidak jatuh bergelimpangan. Yang ketiga, kalimat ini adalah kalimat yang faktual dan logis. Struktur debat. Nah, saat kita melakukan praktek debat, kita harus memahami struktur-struktur. Yang pertama yaitu pengenalan. Dari moderatornya, dimulai dari moderator, yaitu mengenalkan dirinya. Lalu dari tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral memperkenalkan diri mereka masing-masing. Yang kedua yaitu penyampaian argumen. Penyampaian argumen ini. Yang ketiga yaitu debat. Inti dari debat, kegiatan debat, yaitu meliputi kegiatan sanggah-menyanggah antar tim. Nah, perlu diingat saat melakukan debat harus menggunakan bahasa yang sopan dan yang paling penting yaitu tidak menyinggung tim lain. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya disampaikan oleh moderator di akhir kegiatan. Setelah kita mempelajari pengertian debat, tujuan debat, unsur debat, dan ragam bahasa yang digunakan untuk berdebat, silahkan sahabat pintar sampaikan dan tuliskan 3 pendapat kalian mengenai pendapat setuju, tidak setuju, dan jalan tengah dari mosi berikut. Jadi seolah-olah kalian menjadi tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Mosinya adalah keberangkatan jamaah haji di era pandemi. Nah, nanti kalian tuliskan pendapat kalian, dan pada pembelajaran selanjutnya kita akan praktek melalui aplikasi Zoom atau Meet. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sahabat pintar harus tetap di rumah saja. Jika perlu keluar rumah, tetap taati protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.